Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sa'adatil mukarramin, para satid, para hujat, para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang menghormati Bapak RT, Bapak RW, yang menghormati Ketua DKM, Haji Jamil Huda, Kampung Bulak, beserta jajarannya, yang menghormati Ketua Yayasan, beserta jajarannya, yang menghormati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang kami hormati. Segala puji bagi Allah, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk junjungan kita semuanya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, para hadirin, para jamaah yang menghormati, juga ibu-ibu yang menghormati, mengawali pengajian Kitab Nashihut Diniyah setelah Lebaran. Pertama, tentu kami mohon maaf yang seluas-luasnya, ya, karena Lebaran ini saya nggak bisa silaturahim ke rumah Bapak Ibu juga belum sempat silaturahim ke rumah saya karena kebetulan pas hari itu ya saya mesti mengantar putra saya ke Jawa Timur, ya, sehingga kita ketemunya di sini Bapak sekalian, ya begitu. Kita meskipun Lebaran sudah lewat, tapi tidak ada salahnya untuk saling memaafkan. Maafin saya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, insya Allah Bapak Ibu nggak punya salah itu Pak. Andaikan ada juga sudah saya maafkan, karena biasanya orang yang banyak ngomong terkadang banyak salah. Baik Bapak sekalian, kita lanjut ke pembahasan berikutnya dari kitab Nashihut Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Dan ketahuilah wahai saudara-saudara kita, ya seiman, seislam, faqahanallahu. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita semuanya, wa iyyakum, dan kalian semua, ini dalam masalah urusan agama, falhamna, dan memberikan kita ilham, ya, rusdan, berupa kebenaran, wadana, dan melindungi kita min syarri anfusina, dari kejahatan diri kita sendiri. Anna sholata, sesungguhnya sholat, imatuddin, itu tiang agama. Kemudian wajalu mabanil islamil khamsi, dan agung-agungnya bangunan Islam yang 5 ba'da syahadataini, setelah 2 kalimat syahadat. Bapak Ibu, kita sudah mulai memasuki masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah sholat. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman dan mengilhami kita dengan kebenaran, melindungi kita dari kejahatan dari kita, supaya kita ini betul-betul bisa memfungsikan diri kita sebagai hamba Allah, ya, sehingga ibadah kita sebagai bentuk penghambaan kepada Allah tidak akan tertinggalkan insya Allah. Bapak Ibu yang menghormati, sesungguhnya sholat itu tiangnya agama.
ya, tiangnya agama, dan bangunan Islam yang paling agung. Bangunan Islam yang isinya 5, yang paling agung adalah ibadah sholat setelah 2 kalimat syahadat. Syahadat sebagai pondasinya, sholat sebagai tiangnya. Itu Pak. Nah, antara pondasi dengan tiang itu harus kokoh, ya, harus kokoh. Tiangnya nggak kokoh, ujungnya ya bangunan, ya, tiangnya segede apapun bakal ambruk Pak. Ya, kalau pondasinya kurang kokoh. Pondasinya kokoh, tiangnya kurang kuat, ambruk juga. Tuh, makanya biar ya tiangnya kuat, pondasinya kuat, ya, syahadat atau keimanan pada Allah harus kuat luar biasa. Tiangnya berupa sholat juga harus kuat luar biasa. Insya Allah bangunan Pak ya diterpa angin gak bakalan goyang, ya, dia terpa apa-apa, apalagi kena guncangan juga gak bakalan rontok. Inilah iman kita Pak, harus seperti itu. Apa sebab banyak orang pagi iman, sore kafir, sore iman, pagi kafir. Itu. Nah, ini pondasinya rapuh, tiangnya apalagi. Nah, kita apa yang hadir mudah-mudahan ini pondasinya kokoh, tiangnya kuat sehingga tahan diterpa oleh apapun. Kemudian wa mahalluha, tempatnya sholat minadini, ya, dari agama, dalam agama itu mahalur rohsi, seperti tempatnya kepala, minal jasadi, dalam badan. Posisi sholat itu seperti kepala, ya, dalam badan kita. Badan kita sehat, kekar, hebat, luar biasa, nggak ada palanya Pak. Hidup nggak Pak? Lah kagak. Malah kalau salah satu bapak dari rumah ke sini nggak bawa pala, bubar kita. Ya, pada lari itu. Ya, pada bubar lari itu Pak. Nah, sholat itu posisinya seperti kepala dalam badan gitu. Fakama annaula hayata. Maka karena sesungguhnya ya seperti kepala dalam badan, maka la hayata, tidak ada kehidupan, liman bagi orang, la rosa, yang tidak punya kepala, lahu baginya. Orang yang nggak punya kepala pasti nggak bisa hidup Pak. Ya. Badan bisa diisi dengan berbagai macam makanan yang bermutu, berkualitas, higienis itu Pak. Ya, tapi kalau nggak ada palanya mati Pak. Ya, nggak ada palanya pasti mati. Tuh. Begitu juga, ya. Fagadzalika la dina liman la sholata lahu. Begitu juga, tidak ada agama bagi orang yang tidak mau mengerjakan sholat. Mati agamanya Pak. Ya, agamanya mati. Oh, sama seperti orang nggak ada pala, mati. Orang beragama nggak sholat juga mati. Itu Pak. Jadi kalau boleh kita menggugat, Pak, mereka yang nggak mau ngerjain sholat, mereka lah yang mematikan Islam itu sendiri. Tapi tolongin Pak, jangan diomelan. Ya kalau pulang-pulang gara-gara lu nih kata Ustadz lu matiin Islam lu, baca lu, jangan deketin mereka. Bisa jadi mereka belum sholat, ya kan? Masih ada kesibukan atau masih ya belum punya waktu atau yang lain. Yang penting kita deketin.
jangan dimusuhin gitu ya. Nah, kadzalika warada fil akhbar, begitulah Pak ya yang sudah kuwarid dalam beberapa akhbar, khabar atau hadis. Jalanallahu wa iyyakum minal muhafizina lisalah, mudah-mudahan lewat forum pengajar ini Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa merawat sholat. Rawat itu gini Pak, satu jaga-jaga waktunya. Wah, bentar lagi tuhur nih, siap-siap. Itu Pak. Jaga ke masjid kalau bisa. Ya, azan kalau bisa. Tapi jangan azan doang terus balik. Itu Pak kayak santri-santri saya, tong azan, iya Pak. Habisnya lah, bocah kemana ya? Kagak ketemu, begitu sore ketemu lagi. Tadi kamu azan, iya habis azan pulang Pak. Oh gitu, Bapak jadinya azan doang. Ya habis azan sholat. Itu namanya jaga-jaga waktu. Ya jangan sampai sholat itu lolos. Al-muqimina laha. Kemudian Allah jadikan kita ini orang-orang yang terus bisa mendirikan ibadah sholat hatta ya'tiyakal yakin, sampai napas yang terakhir. Amin ya rabbal. Al-khasyi'ina fiha, yang khusyuk di dalam mengerjakan sholat. Ya. Kemudian ad-daimin 'alaiha, yang continue di dalam melaksanakan ibadah sholat. Fabidzalika, maka dengan demikian amara, memerintahkan Allah ibadah kepada hamba-hambanya al-mu'minina, yang beriman termasuk kita, fi kitabi, dalam kitabnya ya, wabihi wasofahum ya, dan Allah menyifati mereka semua tuh yang bisa menjaga sholatnya khusyuk dan seterusnya. Faqala, maka bersabda azza yang mulia mandat ilun, yang bersabda hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Hafizu, jagalah, rawatlah oleh kalian semua, oleh kita semua, anis sholawati, dari sholat, was sholatil wusta, dan sholat wusta. Kita oleh Allah diminta Pak, diminta apa? Rawat tuh sholat 5 waktu, dijaga, dilaksanakan dengan khusyuk. Kita nggak boleh bantah Pak, yang nyuruh Allah. Ya, yang harus kita pahami dari mulai kecil sampai saat ini, udara yang kita hirup tiap hari milik Allah. Allah nggak minta bayar. Allah nggak minta bayar. Fisik kita lengkap, ada mata, ada kuping, ada hidung. Ya, dari mulai lahir sampai hari ini Pak, tuh kuping masih bisa dengar, mata bisa ngeliat, ya, mulut masih bisa mengunyah makanan, lidah masih bisa merasakan nikmatnya makanan. Itu semua punya Allah loh Pak, punya Allah. Ya, Allah nggak minta kita bayar. Kalau kita sakit berobat, Allah nggak minta bayaran, bayar ke dokter, bukan pada Allah, ya kan? Dokter bayarnya Pak. Semuanya punya Allah Pak. Ya, kita hanya menikmati, menggunakan. Allah nggak minta apa-apa. Allah mintanya kita ngerawat sholat. Terus kitanya nggak mau Pak. Coba Bapak bayangin. Kitanya nggak mau. Atau sekali sholat kadang-kala ya, sholatnya gerusa-gerusu, gagah khusyuk dan sebagainya. Padahal nikmat yang sudah kita gunakan dari mulai lahir sampai hari ini luar biasa banyaknya Pak. Ya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah Pak, nggak bakalan kehitung. Contohnya gampang deh Pak. Ya,
Bapak matanya kelilipan. Ya, Bapak lewat pakai motor, binatang kecil masuk ke mata. Sakit nggak, Pak? Sakit luar biasa, malah bahaya. Membahayakan nyawa. Itu baru binatang kecil. Perih, ya kan? Coba kalau mata kita kemudian kena paku. Ayo, kena paku, urusannya apa? Rumah sakit, dioperasi, habis duit banyak. Padahal buat sekalian yang punya mata Allah nggak minta bayaran, kita tinggal pakai, kitanya kurang banyak bersyukur. Ini Pak. Makanya Allah mintanya jaga tuh sholat 5 waktu. Dijaga waktunya, dilaksanakan ibadah sholatnya. Ilok sih Pak nggak mau. Allah udah ngasih kita nikmat yang luar biasa. Nah kalau kita nggak mau namanya kita nggak bersyukur. Kalau kita mau tanda kita bersyukur. Kalau syukur la in syakartum la zidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, perintah Allah kita kerjakan, ada imbalannya kok Pak. Apa tuh? Nikmat kita bakal Allah tambahin. Tapi kita nggak mau bersyukur Pak. Ya, tanda nggak mau bersyukur apa? Sholat aja gak mau. Awas, inna azabi lasyadid. Tunggu saja azab Allah lebih pedas, lebih menyakit. Anehnya sholat enggak apa enggak, begitu dicoba sakit nyalain Allah, ya Allah apa salahku apa dosaku. Nah ini mas kalian, yuk pandai-pandailah kita bersyukur antara lain jaga 5 waktu nih Pak, jaga waktunya, kerjakan ibadahnya. Wassolatil wusta, dan sholat wusta, sholat pertengahan. Ulama ya sepakat menjelaskan wusta itu sholat asar. Ternyata sholat asar itu pas sholat yang terkadang berat, sholat yang waktunya kagok, ya kan? Bapak keluar dari kantor, dari perusahaan terkadang ya jam berapa Pak? Jam 3 udah keluar, belum sholat, belum ada waktu asar. Bapak pulang, macetnya nggak kira-kira. Waktu terus berjalan, nyampe rumah asar lewat. Ya kan? Yang di rumah asar, waktu ada entar. Pak sholat, dulu ngapa gitu kan masih ada waktu. Ingat lagi, Pak, waktunya udah sore. Tanggung. Ya kan? Istri ngomong lagi, "Napa, Pak, kenapa sholat?" Kata suami, nunggu iklan. Nunggu iklan. Begitu iklan, dia mau bangun, mau wudu. Kata iklan, Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Duduklah. Asar Pak itu serba kagok Pak, serba kagok. Makanya asar termasuk berat. Maka jagalah 5 waktu, juga jaga sholat wusta. Waqumu lillahi qanitin. Waqumu, dan berdirilah lillahi untuk Allah. Ya, artinya sholat dikerjakan untuk Allah. Qanitina, dengan cara yang khusyuk. Gitu Pak. Dengan cara yang khusyuk. Khusyuk memang berat Pak. Ya, agak sulit. Tetapi Bapak bisa Pak pelan-pelan. Satu, kita ngerasa ada di depan Allah yang Maha Agung. Pertama tuh. Yang kedua, ketika kita sudah merasa depan Allah yang Maha Agung, sholatnya jangan main-main. Ya, harus serius. Yang ketiga, ketika kita berbacaan, kita anggap sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu aja Pak, insya Allah khusyuk. Kalau khusyuk sudah bisa kita lakukan, buahnya apa Pak? Sholat itu jadi nikmat. Sholat itu jadi enak gitu Pak. Kalau sholat sudah nikmat Pak, ya, maka sholat kita itu ya akan merasa kurang kalau tidak ditambah dengan sholat sunnahnya. Karena sudah menikmati sholat Pak. Ya. Sudah menikmati sholat. Saya punya guru namanya Kiai Haji Yusuf Sirod. Itu kalau sholat isya Pak bisa berjam-jam itu Pak. Bisa berjam-jam. Lama baca suratnya. Kata isinya Pak ruku, baru ruku. Kata kitanya apa Pak? Ternyata kenikmatan hidup itu adanya di sholat Pak. Adanya pada ketika melaksanakan ibadah sholat. Di situ Pak. Nah kita kan belum bisa sampai ke sana Pak. Ya sambil berjalan terus kata tadi Pak. Kita yakin Allah ada depan kita. Allah Maha Agung. Kita sholatnya serius. Bacaan kita, ya kita yakini kita lagi komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama-lama kita bisa khusyuk, lama-lama nikmat Pak. Ketika nikmat Pak, sekali saja kita ketinggalan sholat Pak, ketinggalan jamaah, nyeselnya luar biasa. Nah mudah-mudahan kita bareng-bareng belajar Pak bisa ke tahapan ini Pak ya, insya Allah. Kemudian Fasholawatu yal maktubatul khamsu. Sholat ya maka sholat ya yaitu al maktubatu yang diwajibkan, al khamsu yang 5, az-zuhru 1 sholat zuhur. Kemudian wal asru yang kedua sholat asar, wal maghribu yang ketiga sholat maghrib, wal isya'u sholat isya, wa subuhu dan sholat subuh. Awas Pak. 5 ini nggak boleh lolos, ya nggak boleh lolos. Sholat yang paling berat setelah asar apa Pak? Subuh. Ya, jangan dibiasain Pak. Ya kita gampang ngitungnya gampang kok Pak. Andai kan kita subuh sehari nggak sholat, ya artinya dalam sehari cuma subuh yang nggak sholat Pak. Kalau dibiasain kan jadi manjang Pak. Kalau nyampe setahun kita nggak sholat subuh Pak, itu artinya kita ninggalin sholat subuh sebanyak 360 kali. Itu subuh doang loh Pak. Umurnya Pak sama lo sampai 10 tahun loh. Kagak berubah 3.600 kali kagak sholat subuh. Panjangin lagi no sampai 20 tahun 7.200 kali kagak sholat subuh. Besok mati. Besok kira-kira kemana nih Pak? Ayo, ke surga apa ke neraka? Kayaknya surga maju, neraka mah kudu kayaknya. Gampang subuh di satu aja subuh gak sholat Pak. Makanya kayak gini Pak, yang ya mungkin dulu ya Pak ya waktu masih bujang, waktu awal-awal kerja, rumah tangga macam-macam, pastilah banyak Pak sholat yang tertinggal. Kalau kita punya waktu, bisa kok Pak caranya. Ya sholatnya 2 kali tur untuk hari ini, tur buat besok, 2 jam udah lewat. Asar 2 kali, cuma asarnya di sini jamaah, fotoannya di rumah, takut ada fitnah gitu Pak. Karena habis asar nggak boleh sholat sunnah gitu. 2 kali ya. Kalau setahun berarti nambal ke belakang 1 tahun gitu. Nggak bisa, masih aktif, masih kerja, repot kalau kayak itu tuh waktunya ini. Sholatnya berjamaah tuh Pak usahain. Sholatnya berjamaah.
dengan berjamaah terus ya sampai 1 tahun nggak ada yang tertinggal Pak. Yang kita kerjakan 1 tahun, yang kita dapat 27 tahun. Itu Pak, banyak cara Pak. Ya buat nambal sholat yang ke belakang. Kalau Bojonggulur ada budaya pidyah. Ya kan, seolah-olah pidyah bisa menggantikan sholat nggak bisa Pak. Kalau puasa ada dalilnya, tapi kalau pidyah nggak bisa gantiin sholat Pak. Kalau pidyah bisa gantiin sholat, kita nggak usah sholat deh Pak. Yang penting nabung. Ya nabung begitu tinggal beri beras dah 100 ton bagi-bagi selesai. Tapi kan nggak adil Pak. Yang miskin gimana coba? Tuh, maka sholat hanya ya beberapa ulama mengatakan nambalin saja Pak sholat-sholat yang bolong. Tuh, jadi kalau bisa mah sholatnya yang rapi Pak ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalaupun ada di kodua secepatnya gitu ya. Kemudian fatilka ya, maka sholat-sholat yang maktubah yang 5 tadi yaitu as-sholawatu sholat-sholat allati yasa'u ya yang tidak boleh kelewat ahadun salah satu minal muslimin dari kita tarkun ya, yang tidak boleh kelewat ya Pak ya, yang tidak boleh tarkun meninggalkan tarku syai'in meninggal suatu minha dari 5 sholatat tadi fi halin dalam keadaan minal ahwali dari beberapa keadaan ya, dalam keadaan apapun madama ya, selagi langgeng selagi ada ya si ahad orang tadi yakilu berakal, sepanjang akalnya ada sholat wajib dikerjakan. Contoh kayak gini Pak, ada orang nih Pak nih udah nazar. Dalam hari gini Pak, kondisi kesehatan sudah luar biasa Pak. Ya, sudah luar biasa nih. Tapi kalau ada yang jenguk, dia masih kenal. Ya, Ustaz Taufik nih. Tuh, berarti akalnya masih berfungsi, masih wajib sholat loh Pak. Masih wajib sholat. Bahkan meskipun BAB di situ apa di situ, kalau akalnya masih berfungsi wajib sholat. Sholatnya tergantung kondisinya. Ya, kalau masih bisa wudu silakan wudu, kalau nggak bisa tayamum. Tayamum nggak bisa, ditayamumin Pak. Ya kan, nggak bisa juga bayangin ya gerak-gerik sholat dan bacaan sholat sampai segitunya loh Pak. Kenapa kita dikasih sehat kagak kita gunakan di waktu untuk ibadah? Tuh, ya. Nah, Bapak sekalian, ya, maka kita hati-hati, itu permintaan Allah itu, ya. Kemudian walau bil asum, meskipun kita ditimpa dengan lemah karena usia, lemah karena sakit dan sebagainya, ya wal marud dan sakit, ya tetap kita diwajibkan sholat ila aqsohoyatihi, sampai mentok ya, sampai kita kondisi betul-betul nggak bisa Pak. Kenapa seperti itu Pak? Itu tadi Pak, Allah ngasih nikmat kita banyaknya luar biasa, Allah nggak minta apa-apa, Allah cuma nyuruh kita ngerawat sholat, lo kagak mau Pak. Tuh ya kan, ngerawat sholat, menjalankan sholat, masa kita nggak mau? Sebenarnya nikmat yang kita nikmati ya dengan sholat yang kita kerjakan Pak, kalau kita hitung lah nggak ada apa-apanya sholat kita Pak. Ya. Nah makanya bahas kalian yuk bareng-bareng Pak, jangan sampai sholat kita lalaikan. Ya, bahaya sekali Pak, namanya kita ya tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wasolatul wusta il asru, salat asar itu salat wusta itu salat asar. Kama warada bihil hadis as-sahih khasallahu bidzikri, Allah mengkhususkan ya menyebut nama wusta dengan nama asar li ziyadatil fadil, karena tambahan keutamaan wasyarafi dan kemuliaan. Ya. Wa dzalika ma'rufun wa masyhurun fi Islam yatabalaghuna fi sababi nuzuli rukhsah. Karena itu maka ma'rufun diketahui wa masyhurun fi Islam dalam agama Islam hatta balaghuna sampai kepada kita fi sababi nuzuli rukhsati dalam sebab turunnya rukhsah fi salatil khaufi. Kayak gini Pak, salat wusta itu salat asar. Nah, kenapa sampai sholat wusta kok disebut di Quran? Ya kan? Ya lain cuma as-sholawatul khamsu, sholat yang 5. Ya. Enggak disebut, bahkan enggak disebut satu. Kok wusta disebut? Karena sholat wusta ada kelebihan. Ya, ada kelebihan. Apa kelebihannya bahas kalian? Ya, di sini tentang sholat khauf, annal muslimina kanu, bahwasanya para kaum muslimin kanu ada kaum muslimin ma Rasulullah beserta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fi badil ghuzwati, pada sebagian peperangan fasola maka sholat bihim, fasola maka sholat bihim dengan para kaum muslimin alaihi salatu wasallam baginda Rasul sholat zuhri, sholat zuhur al-wasil mahudi, ya dengan cara biasa. Kemudian wa kanal musyrikuna, dan kaum musyrikin qoriban, jaraknya dekat minhum dari kaum muslimin dan Nabi, yaronahu mereka melihat orang Islam pada sholat, falama parohu, dan tatkala sholatnya selesai min sholatim dari sholatnya, qala maka berkata ba'dul musyrikin, sebagian kaum musyrikin, lau ya akhirat lau akhortum alaihim, kalau kalian menyerang mereka, merangi mereka, wahum fi sholatihim, mereka dalam keadaan sholat, ya maka lasobtumuhum, niscaya kalian mengalahkan mereka orang Islam. Faqala maka berkata bagiatul musyrikin, sebagian kaum musyrikin, innallahum, sesungguhnya bagi mereka pada sholat, pada hadis sholati, setelah ini sholat, ya itu ada lagi sholatun sholat ya habu, yaitu sholat jalan bercintai ilahi pada mereka min abaihim wa abnaihim, ya yaknunal asra, itu sholat asar. Kayak gini Pak, salah satu kelebihan ya sholat wusta ya itu diceritakan dalam hadis Pak, kayak gini. Suatu saat Nabi dan para sahabat ya sedang melakukan peperangan lawan kaum musyrikin. Jarak Nabi dengan mereka itu dekat, ya itu dekat. Sholatnya sholat khauf. Kalau sholat khauf itu sholat dalam keadaan peperangan, dalam keadaan ketakutan, ya. Maka tergantung sholatnya, tergantung situasinya Pak. Kalau umpamanya kaum musyrikin, kalau di sini nih Indonesia dari arah timur, ya, maka kalau diprediksi belum begitu berbahaya, maka cara sholatnya itu kalau zuhur cukup diringkas jadi 2, dikosor lah gitu Pak. Ya, takbir pertama imam dan makmum yang di belakang, tentara di belakang takbir, tentara belakang jaga-jaga. Ya, nanti ruku ida sujud, duduk sujud, imam sama makmum bangun, ya kan? Maka si makmum yang tadi sholat menyelesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Imam masih berdiri, begitu selesai mundur tuh, yang tadi jaga maju ngikutin imam. Nah, imam dapat 2 rakaat, makmum baru 1 rakaat. Yang tadi jaga-jaga bergantian. Ya, gantian. Nah, begitu tahiyat akhir, ya, si makmum yang tadi baru dapat 1 rakaat bangun mengerjakan sendiri-sendiri.
diri, nanti bareng-bareng salam dengan imam. Tapi kalau situasinya sudah membahayakan, maka boleh sholatnya sambil memainkan pedang gitu Pak. Ya ini namanya sholat khauf Pak. Ya sholat khauf. Nah dulu kan Nabi sama sahabat pakainya pedang. Perang beradab. Kalau sekarang pakai senjata canggih kayak Ukraina sama Rusia gimana Pak? Ya kan? Ya kita tetap sholat Pak. Ya kalau kena bom ya syahid. Tapi sebisa-bisanya kalau kita tahu informasi arah dari mana, ya kita sholatnya sambil ngintip musuh boleh nggak apa-apa Pak. Ya. Nah ketika itu Nabi dan sahabat sholat zuhur dibikin sholat khauf. Artinya sholatnya cuma 2 rakaat. Begitu selesai salam ada yang ngomong. Salah satu dari mereka, coba kalau mereka lagi sholat, kita serang, habis kita yang menang. Ya, kita yang menang gitu Pak. Nah, ternyata ketika mereka sedang memberikan arahan seperti itu, ya, kalau mereka sholat, kita yang bakal menang, maka fanazala terus gini. Tapi mereka punya satu sholat yang paling dicintai. Setelah sholat ini nih, bakal lebih dicintai daripada orang tua dan anak-anaknya. Apa tuh? Sholat asar. Sholat asar. Makanya gini deh, kita tunggu dia sholat asar, kita serbu, kita serang. Mereka habis itu kan. Kata sebagian mereka. Maka fanazala, maka turun Jibril alaihissalam ala Rasulillah kepada baginda Rasul sallallahu bi sholatil khaufi dengan perintah sholat khauf itu Pak. Jadi sebab perintah ini Pak, sebab kejadian ini asbabun nuzul dibolehkannya sholat khauf, sholat dalam keadaan ketakutan terutama dalam situasi perang. Itu mulai diberlakukan Pak tuh, ya. Nah dulu kan pernah kejadian Pak di kita tuh tahun berapa Pak? 2004 apa berapa tuh di Ambon di Masjid Al-Fatah. Mereka lagi sholat diserbu Pak, ya, oleh mereka dengan parang, panah macam-macam, ya kan. Nah memang waktu itu kan nyerangnya dari belakang Pak, dari belakang tidak ada informasi. Kalau langsung nyerang, nah yang di belakang jadi korban Pak. Yang di depan gimana? Kalau situasi seperti sholat nggak boleh dibatalin Pak. Terus gimana? Kita lawan bareng-bareng dalam posisi sholat. Nggak usah ruku, nggak usah itidal, nggak usah sujud. Lah kita ruku kebaca tuh Pak. Ya kan? Terus gimana? Boleh sambil nendang, boleh sambil ngelawan. Sholatnya cukup diangan-angan saja, dibayangin gitu Pak. Ya cuma karena waktu itu keadaannya panik, ya kan tiba-tiba nyerbu ya akhirnya banyak yang jadi korban. Tapi insya Allah semuanya syuhada ya Pak ya, mati syahid orang lagi ibadah itu Pak. Ya, nah Pak sekalian, andaikan mereka paham awal-awalnya pasti mereka akan menggunakan sholat khauf yang tadinya harusnya 4 rakaat disingkat cukup jadi 2 rakaat. Karena ada 2 yang harus diselamatkan. Satu menyelamatkan sholat, yang kedua menyelamatkan nyawa. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya Pak ya. Biar aman Indonesia mah aman selamanya. Itu damai. Kemudian dengan peristiwa tadi maka malaikat Jibril turun, kemudian diberlakukanlah tentang sholat khauf. Fangdur kaifa sara fadlati sholati anil asra makluman hatal musyrikina. Maka sekalian kita harus bisa melihat orang kafir saja paham kalau orang Islam itu ya tidak akan meninggalkan sholat
Dan orang Islam itu zaman Rasul ada sholat favorit namanya sholat asar gitu Pak. Kenapa kita kalau asar sholatnya pada lewat mulu, ya kan? Dengan dalih macet, dengan dalih tanggung, ya kan? Oh, orang kafir aja dulu paham Islam punya sholat favorit namanya sholat asar. Kenapa kita tinggalkan? Ya. Wa qala ta'ala munibina ilaihi wattaqu. Ya. Munibina ilaihi wattaqu dan bertakwalah kepada Allah wa aqimu ya wa munibina kembalilah orang-orang yang kembali ilaihi kepada Allah wattaquhu dan bertakwa kepada Allah wa aqimus sholata dan mendirikan salat wala takunu minal musyrikin, janganlah kita jadi orang musyrik. Nah ini ayat lagi Pak, mudah-mudahan kita masuk golongan munibina ilaihi wattaquhu, ya. Kita mudah-mudahan tergolong orang yang kembali Pak, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali dalam arti begini Pak, kalau kembali kan berarti ada yang tertinggal Pak tuh. Ada yang tertinggal, mungkin dulu sholatnya, mungkin dulu puasanya banyak yang ayo balik lagi Pak, balik lagi. Yang tertinggal tadi buruan ditambal, dibodohan, diberesin gitu. Nih yang repot kadang-kala perempuan Pak. Kenapa? Ngerti kalau puasa men kagak boleh sholat tuh. Tapi habis lebaran sampai datang puasa baru kadang-kala nggak dibodohan. Nggak dibayar. Banyak loh Pak. Anak-anak sekolah kayak gitu loh Pak. MTS, SMP, SMA. Umum artinya hampir seluruh Indonesia kayak gitu Pak. Nah tugas kita Pak tuh ya mumpung masih baru-baru ingetin anak-anak kita yang perempuan Pak, yang pada punya utang sholat supaya dibayar. Tanggung jawab kita loh Pak. Ya tanggung jawab kita, puasanya dibayar, sholatnya juga dibayar, jangan sampai numpuk-numpuk utang puasa, numpuk-numpuk utang sholat, keburu datang umurnya habis. Makanya munibina ilaihi, mudah-mudahan kita masuk golongan orang yang kembali kepada Allah. Dalam arti kembali itu kita ya menyempurnakan ibadah-ibadah yang sudah tertinggal. Kemudian wattaquhu, kita tambah takwa, tambah nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian waqimus sholata, sholatnya juga tambah ditingkatkan, wala tusyriku wala takunu minal musyrikin, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang musyrik gitu Pak. Ya, orang yang menyekutukan Allah. Wal inabatu, yang namanya inabah munibina tadi, ya rujuk kembali kepada Allah. Kembali dalam arti yang tertinggal-tinggal diberesin Pak. Ya, beresin itu namanya nurut sama Allah tuh. Kembali ke sana. Wattaqwa, dan yang dinamakan takwa ya al-khosyah minallah. Kalau inabah munibina balik kepada Allah. Kalau takwa itu ya takut kepada Allah. Ada inabah, ada takwa. Kalau inabah kita kembali kepada Allah. Kalau takwa takut kepada Allah. Wal iqamatu lisholah wa ya alityanu biha. Nah sekarang ada lagi namanya iqamah sholah, yaitu alityanu mengerjakan biha dengan sholat al-wasil ladzi amarallahu, menjalankan sholat, laksanakan sholat dengan cara-cara yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nah kita masuk, mudah-mudahan masuk 3 Pak, inabah atau munibin balik pada Allah. Yang kedua kita masuk pada takwa, nurut pada Allah, dan iqamus sholat, ya continue mengerjakan ibadah sholat sampai nanti ya Allah menjemput kita.
ini Pak yang harus kita waspadai. Kenapa orang gampang-gampang ninggalin sholat Pak? Ya, awas. Di awal udah ada apa tuh? Udah keterangan bahwa kalau kita ya tahawanu nabi sholat, main-main dengan sholat, anggap remeh sholat sebagainya, berakibat fatal Pak. Apa fatalnya? Su'ul khotimah. Naudzubillah min dari kesimpulan bahas kalian, ya kesimpulan kita ini sudah dikasih nikmat luar biasa dari mulai lahir sampai hari ini. Yang kalau kita hitung Pak, kita nggak bisa hitung saking banyaknya. Dibandingkan dengan ibadah yang kita udah kerjakan Pak, juga belum ada apanya. Maka Allah minta sama kita tuh sholat dirawat, sholat dijaga. Dijaga waktunya, dikerjakan pada saat sholatnya sudah datang dengan cara yang khusyuk, ya, dengan cara yang ikhlas. Dan namanya manusia ada salah, ada lalainya kan Pak. Maka mudah-mudahan kita masuk munibina ilaihi, kembali pada Allah, ya kan, ketakwanya luar biasa, sholatnya jangan ditinggal sampai selamanya. Ada yang tertinggal, buruan digodok, buruan dibayar. Insya Allah kita semua Pak sukses menjadi hamba Allah di dunia ini, dan tatkala kembali kepada Allah kita akan dapat ridhonya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja bisa kami sampaikan kepada sekalian. Ya, sebelum ditutup barangkali yang mau nanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati tema pagi ini masalah iman muslim. Tidak ada iman tanpa sholat, tidak ada Islam tanpa sholat. Jadi Pak Kiai katakan kadang-kadang ada orang pagi itu iman, sore jadi kafir. Kadang-kadang pagi dia kafir, sore jadi iman. Sekarang ada di masyarakat kita, Pak Kiai, dia iman, kemudian jadi kafir. Setelah dia jadi kafir, balik lagi jadi iman. Dari Islam dia pindah agama. Dari agama lain, dia balik lagi ke Islam. Ini ada sekarang ini banyak berita seperti itu, terutama di dalam golongan-golongan artis itu Pak ya. Ini mereka mempermainkan agama, mempermainkan akidah. Ya. Seperti apa hukum di dalam agama orang seperti ini? Ya. Dari Islam jadi murtad, kemudian murtad ya balik Islam lagi. Mohon dijelaskan Pak. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tugu. Memang nggak sedikit ya Pak ya orang mempermainkan agama. Enak-enak jadi muslim gara-gara pernikahan pindah agama. Punya anak macam-macam, kecewa, bubar, balik lagi ke agama kita. Ntar kawin sama orang kita, kaya, sukses, macam-macam, segala haji, segala umroh gitu Pak, bubar lagi, pindah lagi. Nah Pak sekalian, orang kalau bolak-balik mulu, ya, itu namanya mengamalkan agama nggak serius. Ya, dasar agama hanya dipandang sebelah mata. Tapi ya rahman Allah, sayang Allah sangat luas. Asalkan mereka terakhir tobatnya beneran, taubatan nasuha, ya maka pintu tobat masih terbuka. Yang penting kayak gini, jangan ketika pindah dari Islam terus ya nemen sama kita Pak, apa namanya jelek-jelekin agama kita. Kan ada kayak gitu Pak.
ya kan? Ada kayak gitu tuh, begitu pindah jelek-jelekin mulu. Ya. Nah, ini mah namanya nemen, Pak. Tapi segitu ge, ya, kalau ya benar-benar nanti akan tobat, benar masih diterima, Pak. Tapi naudzubillah, Pak, jangan sampai ya terjadi kasus seperti itu di lingkungan kita gitu, Pak. Gak enak juga sih, Pak, pasti jadi olok-olokan masyarakat itu kan. Pasti pada ngomong, ah, lu pegang agama kayak main-main aja. Wah, pasti kayak gitu, Pak ya. Tapi kalau kita tarik ke hukum, rahmannya Allah, sayangnya Allah lebih luas. Kalau sungguh-sungguh tak mau bertobat, masih bisa diterima, Pak. Ya, gitu. Yang lain, Pak, silakan. Ya, sama-sama, Pak. Ya, mangga. Ya, itu ibarat saja. Saking banyaknya orang, ya kan, di sono pagi Islam, sorenya kafir, di sono sorenya Islam, paginya kafir, sehingga seolah-olah kayak gitu. Kalau yang terjadi sebenarnya makan hampir jarang sih, rame-rame gitu kan, hampir jarang. Hanya karena dulu ya ketika awal-awal dan menjelang akhir tuas Nabi kan kayak gitu. Ya hanya karena apa namanya perut lapar, ya pindah agama. Itu kasusnya di waktu yang bersamaan hampir ada. Maka Nabi sabdakan seperti itu. Ya. Tapi ada di kita makan hampir nggak ada sih. Ya, kalau di kampung-kampung itu. Tapi kalau di tempat lain mungkin ada, ya kan. Termasuk di Bojonegoro ada. Gara-gara kesulitan kerjaan, ada non Muslim nawarin gajinya gede, dapat inventaris, dibikin enak lah, fasilitas oke, lama-lama kan nyaman. Akhirnya dia tanya lagi, rumah masih kredit apa lunas? Kredit. Nah, dia lunas gampang, pindah agama. Akhirnya mau. Tuh kayak gitu tuh ada tuh, ya. Jadi bukan berarti tiap hari ada pagi, bukan. Dulu di sini pagi kafir, di sono sorenya kafir kayak gitu sehingga Nabi sabdakan seperti itu. Ya. Yang lain? Ya, Pak. Salam. Ya. 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 Assalamualaikum. As-salatu waktiha, as-salatu ala waktu salat pada tempatnya kayak gini, Pak. Ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada mendekati akhir waktu. Yang namanya sholat pada waktunya, ya, waktunya sholat itu ibarat emper masjid, Pak. 1 meter masih emper, 2 meter masih emper. Kalau empernya 5 meter ya 4 meter masih emper gitu, Pak. Nah, kalau bisa 5 meter namanya buat emper lagi. Nah, di sini kayak gini, Pak. Kalau zaman Nabi, ya kan, itu kan imannya hebat-hebat, Pak. Begitu dengan azan Bilal lagi macul, tinggal maculnya. Dagang tinggal dagang. Ya, kelasnya kelas mereka, Pak, hebat itu kan. Ya, tapi Allah tahu kelas umat setelah Nabi Muhammad. Itu kelasnya udah beda, Pak. Maka di situ ada toleransi waktu. Artinya yang pas azan ada waktu, itulah waktu dia, itulah emper dia. Tuh, sekarang lagi ngojek, Pak. Ya kan? Jam apa begitu mau zuhur ada penumpang nih jauh.
lewat masjid jam 12 azan. Apa mungkin penumpang turun dulu kita sholat? Nggak bisa ngomel-ngomel, Pak. Terus dia mana lanjutin. Itulah waktu dia, emper dia gitu, Pak. Antarin dulu habis itu terus sholat. Gitu, Pak. Ya. Kerjanya ya apa namanya tuh, kalau orang bikin tempe, bikin roti, bikin kerupuk, kan ngulenin, Pak. Ya kan? Ngulenin. Nah, belum habis tanggung patut. Habisnya jam 2. Berarti ya waktunya dia jam 2. Empernya dia ada pada jam 2. Kira-kira kayak gitu, Pak. Ada toleransi waktu. Gitu, Pak. Ya, karena waktu yang kita punya nggak sama, Pak. Ya, ada yang di awal kita bisa, yang lain belum bisa. Itu makanya ya Bapak sekalian, ada toleransi waktu, yang penting waktu yang kita punya itulah yang kita gunakan untuk sholat itu. Ada lagi Pak? Pas ya? Baik Bapak sekalian, itu saja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.